Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda bersama orang-orang yang Ananda sayangi, orang-orang yang Anda cintai, berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia tak terhingga yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk makin mendekatkan diri kepadanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang hari ini kita akan berbicara tentang hidup tenang dengan istiqamah. Ustaz yakin Ananda juga sudah sangat sering membahas, mempelajari tentang istiqamah ini. Paling tidak pada kesempatan ini kita kembali mempelajarinya, kita kembali menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Oleh karena itu Ananda silakan dengarkan, perhatikan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Setiap kalimat, kata-kata yang kita pelajari akan mendapatkan insyaallah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, istiqamah adalah sebuah akhlakul mazmumah, akhlakul mahmudah, akhlak terpuji yang memang mesti kita miliki, kita pelajari, dan kita amalkan. Istiqamah secara sederhana artinya adalah teguh pendirian. Teguh pendirian, itulah istiqamah. Lebih lanjut, mari kita lihat, ini dia istiqamah, sikap kukuh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, itulah istiqamah. Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itulah istiqamah, mudah diungkapkan, tetapi sangat butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Orang yang istiqamah hampir bisa kita umpamakan dengan batu yang berdiri kokoh di tengah lautan yang dihempas ombak dan gelombang, tetapi dia tidak beranjak dari tempat berdirinya. Dia kokoh, memiliki sikap dan pendirian, sesuatu yang benar dia pertahankan. Tapi bukan berarti ketika dia salah tidak mau diberikan arahan dan petunjuk. Inilah istiqamah, menempuh jalan lurus apapun tantangan yang dihadapi, apapun rintangan yang menghalangi, maka tetap dia konsisten, lurus menghadapi segala sesuatunya. Sikap kukuh pendirian dan konsekuen dalam tindakannya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang istiqamah. Terdapat dalam Quran surat ke-47, surat ke-47 ayat 13, surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Inilah salah satu keutamaan
manfaat dari orang memiliki sikap istiqamah ketika dia sudah menyatakan Allah adalah Rabb kami, Allah adalah Tuhan kami, Islam adalah kami, Islam adalah agama kami, sehingga dia kukuh teguh pendiriannya sampai ajal mendatanginya. Tidak goyah sedikit pun keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, apapun rintangan, halangan dan tantangan yang dia hadapi. Dia teguh memegang prinsip. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca penjelasan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama menjelaskan bahwa orang yang istiqamah akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap apa? Terhadap masa depannya. Masa depan di mana? Masa depan di akhirat kelak. Akhirat merupakan sesuatu yang amat mengkhawatirkan kita. Khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau dosa dan kesalahan yang begitu banyak tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah, kekhawatirannya akan hilang. Apalagi ketika nafasnya sudah berpisah dari jasadnya, para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya apa yang akan dia terima kelak. Menerima berupa surganya yang kenikmatannya tiada taranya. Inilah penjelasan-penjelasan dalam tafsir yang kita baca. Kemudian mereka pun tidak pula berduka cita, mereka tidak sedih meninggalkan di belakangnya, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan familinya, meninggalkan siapa saja yang dia sayangi, dia cintai. Diberikan hiburan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keuntungan bagi orang yang istiqamah dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam ibadahnya, baik itu ibadah yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa, zakat, naik haji, membaca Al-Quran, berderma, berinfak, bersedekah. Dia kukuh teguh pendirian, terus menerus melaksanakan ibadah itu tiada henti, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan baginya. Inilah orang-orang yang istiqamah mendapatkan keuntungan luar biasa. Ini salah satu dijelaskan oleh Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 13, termasuk juga dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Pandang lebar juga dijelaskan bahwa orang yang istiqamah, teguh pendirian, terus menerus dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di hatinya menghadapi masa depannya, dan tidak sedih meninggalkan masa lalunya. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istiqamah merupakan akhlak terpuji yang memang mesti kita perjuangkan, mesti kita amalkan, mesti kita usahakan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hikmah istiqamah. Pertama, orang yang istiqamah dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam membaca Al-Quran, dalam memberikan sedekah, maka pertama akan dijauhkan darinya rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh ayat Allah yang tadi, termasuk dalam Quran surah Fussilat ayat 30, kemudian surat yang ke-47 ayat 13. Nah, dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga sukses di akhirat karena tekun. Orang-orang sukses di dunia dalam bidang apapun, mereka adalah orang-orang yang istiqamah, serius dan sungguh-sungguh dalam profesinya, serius dan sungguh-sungguh dalam bidang yang dia geluti. Seorang siswa yang sukses pasti adalah siswa yang rajin dan tekun dalam belajar. Pedagang yang sukses adalah pedagang yang tekun. Seorang atlet yang berhasil, biasanya mereka adalah sangat tekun, istiqamah terus-menerus dalam latihannya. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan kesuksesan, tentu dengan istiqamah, tekun dan rajin dalam bidang yang kita pelajari. Oleh karena itu,
Ananda, istiqamah merupakan perilaku terpuji yang memang mesti kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, selalu sabar dalam mendirikan salat sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga hubungannya, hubungan baiknya, pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, pertolongan-pertolongan tak terduga. Jangankan dengan Allah, dengan orang saja, dengan teman saja, dengan tetangga saja, dengan orang tua. Kalau hubungan kita baik, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan, kita akan mendapatkan bantuan-bantuan, apalagi di saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjaga hubungannya, salatnya terjaga dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya. Allah memberikan kesabaran. Allah akan memberikan segala sesuatu yang memang kita butuhkan dan kita perlukan, dan kebutuhan dan keperluan itu memang cocok untuk kita. Ananda yang dirahmati Allah, inilah diantara hikmah istiqamah, dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dunia dan sukses di akhirat karena tekun. Di dunia, tekun dalam menjalankan apa yang memang kita inginkan. Latihan dengan tekun, rajin belajar. Sukses akhirat, tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kesuksesan ini akan didapatkan oleh orang yang istiqamah dalam hidupnya. Yang ketiga, selalu sabar dalam mendirikan salat sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah istiqamah sungguh sangat banyak. Ini diantaranya hikmah dari istiqamah itu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat contoh dari istiqamah. Yang pertama, contoh dari istiqamah adalah syahadat. Apa maksudnya? Memahami dan mengamalkan syahadat. Ini orang yang istiqamah, diamalkannya syahadat itu. Syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya, dia mengamalkan itu, yakin dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, tempat dia meminta, tempat dia mengadu, tempat dia menyampaikan segala sesuatu yang bisa saja mungkin membuat hatinya resah dan gelisah, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang juga sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dengan ibadah. Ibadah paling pokok, paling penting dalam agama kita adalah ibadah salat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, awwalu ma yuhasabu biyaumil qiyamah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Yang kedua, contoh istiqamah itu adalah Al-Quran. Memahami, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang sangat sempurna. Kesempurnaannya tiada tandingannya. Yang dekat dengannya, yang melekat dengannya pasti mulia. Lihatlah malaikat Allah. Malaikat Allah itu semuanya mulia, tetapi ada yang paling mulia, yakninya Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Jibril sangat mulia, melebihi kemuliaan malaikat-malaikat yang lainnya. Kenapa dia mulia? Karena dia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan Al-Quran. Lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah para nabi yang jumlahnya sangat banyak. Yang wajib kita percayai dan yakini adalah 25 orang. Semuanya mulia, tapi dari ke-25 itu ada yang lebih mulia. Kemuliaannya melebihi yang lainnya. Kenapa mulia? Salah satunya karena diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang yang hafal Al-Quran, pasti mulia dibanding yang tidak hafal Al-Quran. Orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan. Di dunia saja sudah terlihat kemuliaannya. Lihatlah anak kecil.
bernama Musa dari Belitung, hafal Al-Quran di usia 6 tahun. Syekh sekelas imam dari Madinah mencium tangannya. Kenapa mencium tangannya? Karena kemuliaan ada di dalam dirinya. Kenapa dia mulia? Karena Al-Quran berada di dadanya. Banyak lagi contoh-contoh orang yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Yang ketiga adalah salat. Salat contoh dari istiqamah, melaksanakan syariat Islam secara penuh, secara kontinu seperti salat. Salat memang amal luar biasa, sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara muslim dengan kafir. Oleh karena itu, salat menjadi tolak ukur istiqamahnya kita. Kemudian yang keempat, kisah, meneladani kisah para nabi dan orang-orang soleh yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, contoh dari istiqamah adalah taat, menaati seluruh peraturan yang ada baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Menaati, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, yang dipastikan setiap aturan itu akan menguntungkan diri kita. Kemudian yang keenam, sadar, melaksanakan peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena paksaan, tapi karena memang menyadari bahwa setiap peraturan, keuntungan terbesarnya akan diperoleh bagi orang yang menaati dan mematuhinya. Kemudian yang ketujuh, berdoa. Berdoa agar tetap istiqamah di jalannya, karena keuntungan orang yang istiqamah luar biasa. Bahkan dalam suatu kisah, Rasulullah SAW pernah dicurhati oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat engkau, keimanan kami meningkat. Tetapi ketika kami kembali ke rumah, rasanya keimanan kami berkurang. Kemudian dalam penjelasan itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, andai sama perasaan engkau ketika bersama aku dan ketika engkau berada di rumah, maka para malaikat akan datang menyalamimu. Ini adalah orang-orang yang istiqamah, selalu berjuang istiqamah dalam hidupnya, sehingga dia dipastikan mendapatkan keuntungan tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang teguh pendirian, selalu memegang prinsip, tidak mudah diombang-ambing oleh ombak gelombang kehidupan ini, yang pasti setiap saat, setiap waktu akan menggoda kita. Godaan akan datang dari muka, dari belakang, dari atas dan dari bawah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di jalannya, rajin melaksanakan sholat minimal 5 kali sehari semalam, menambah dengan sholat-sholat sunat yang lainnya, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunat rawatib. Kemudian istiqamah membaca Al-Quran setiap hari, setiap pagi, walaupun mungkin hanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan mungkin sampai 1 juz. Kemudian yang ketiga, selalu menambah amal-amal yang lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, semoga pelajaran kita pada kesempatan ini bisa diambil manfaatnya, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan, dan harapannya juga tentu bagi Ananda semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.